Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arsip yang berikutnya adalah merupakan laporan-laporan rapat atau keputusan-keputusan rapat. Nah, jadi bagi seorang pejabat ya, ketika menyelenggarakan rapat maka ia harus menunjuk sekretaris atau notulen untuk mencatat hal-hal yang dibicarakan dalam rapat. Jadi kita bisa melihat misalnya dari notulen ya sidang BPUPKI ya pada waktu menjelang pembentukan ya Republik Indonesia ya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Jadi rapat atau sidang BPUPKI itu semuanya tercatat di dalam notulen gitu ya. Jadi notulennya ini termasuk di dalamnya isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi notulennya ini harus orang yang menguasai cara tulis yang cepat ya. Jadi seperti wartawan ya. Jadi harus menguasai cara tulis yang cepat. Nah, sehingga semua yang disampaikan oleh orang yang berpidato seperti Soekarno tadi, maka pidatonya akan tertulis dengan lengkap ya. Jadi biasanya notulen itu harus menguasai steno ya. Jadi steno itu teknik untuk menulis dengan cepat. Nah, kemudian di situ catatan rapatnya bisa dibaca oleh orang lain pada masa yang akan datang. Jadi termasuk ya Muhammad Yamin itu meminjam notulen dari rapat atau sidang BPUPKI yang kemudian dia membuat buku yang tebal, buku yang kontroversial yang menyebabkan Nugroho Noto Susanto kemudian terbawa pada arus pemikiran Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa yang berpidato mengenai Pancasila pada sidang BPUPKI itu adalah tidak hanya Soekarno. Jadi Soekarno bukan orang yang pertama ya. Dan Soekarno juga bukan orang satu-satunya yang berpidato mengenai Pancasila. Nah, sehingga kemudian Muhammad Yamin melakukan semacam pemalsuan sejarah dengan menyebutkan bahwa sebelum Soekarno berpidato, telah berpidatolah ya Supomo dan juga dirinya sendiri. Nah, sehingga di dalam buku-buku PMP, buku-buku sejarah seringkali nama-nama Supomo dan Muhammad Yamin dianggap telah berpidato mengenai Pancasila. Jadi tidak hanya Soekarno saja itu. Nah, ini merupakan suatu pemalsuan sejarah ya. Jadi berdasarkan sumber notulen rapat BPUPKI, Muhammad Yamin telah memalsukan sejarah ya dengan menyatakan bahwa Supomo dan dirinya adalah orang pertama dan kedua yang berpidato mengenai Pancasila. Jadi Soekarno adalah orang yang ketiga. Ya. Sehingga sebenarnya ini merupakan informasi yang jelas sesat. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.